sudah naik ke surga, dia tidak memiliki tangan dan kaki lagi di dalam dunia ini. Tapi saudara dan saya yang memiliki tangan dan kaki itu bisa Tuhan pakai untuk kemuliaan nama. Apa yang harus kita pelajari? Yang pertama di sini, di ayat yang ke-9, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Yang pertama, teladan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini? Peduli dengan keselamatan jiwa orang lain. Bapak Ibu, banyak kali kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus itu menjadi orang yang egois. Ya sudah, kalau aku sudah percaya kepada Kristus, biarlah orang lain itu tidak percaya, yowis. Tidak mau terima Tuhan Yesus, ya sudah. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dikatakan apa? Dia itu ketemu Matius itu bukan di tempat ibadah, tapi di rumah cukai. Ini loh yang harus menjadi beban dalam kehidupan kita. Ada berapa banyak ketika corona terjadi, banyak orang yang meninggal. Berapa banyak orang yang belum percaya pada Kristus. Baru-baru ini di Turki, berapa puluh ribu orang yang meninggal. Berapa banyak juga orang yang belum percaya pada Kristus. Kalau kita memiliki beban seperti Tuhan Yesus, mungkin kita tidak bisa pergi ke Turki, tidak bisa pergi ke tempat-tempat yang jauh, tapi kita memiliki waktu untuk berdoa untuk mereka. Ada banyak juga yang saya temui, mereka cuek aja kalau orang keluarga inti itu belum percaya kepada Kristus, ya sudahlah seperti itu. Mereka pada diam aja. Tapi Yesus sudah. Yesus itu jemput bola. Karena apa? Satu jiwa itu berharga di mata Tuhan Yesus. Biarlah kita pun juga memiliki mata seperti Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang belum diselamatkan, kita memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Mesakno ya orang ini, kalau sampai Tuhan panggil pulang, dia belum percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan menjadi orang yang terhilang. Kepedulian Tuhan Yesus bukan hanya sampai di situ, Bapak Ibu. Bahkan ketika Tuhan Yesus ada seorang yang gila ini mau datang nyelamat cuma satu orang yang dianggap mungkin bagi orang-orang di dalam dunia ini ada sampah. Lho apa toh yo? Wong gendeng ya sebabalah. Wong gendeng itu gone orang rokok kok, tapi Tuhan Yesus mendatang melepaskan orang. Begitu luar biasa hati Tuhan Yesus. Peduli dengan jiwa-jiwa. Bahkan ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia mengatakan apa? Di dalam Matius 28, 19-20, pergilah jadikanlah seluruh bangsa itu murid. Itu merupakan perintah. Jadi perintah daripada Tuhan Yesus. Jadi kita diminta untuk memberitakan kabar kesukaan ini. Kemana kita harus pergi? Di dalam arti di sini dikatakan pergilah. Pergi itu setiap kali kita melangkah kemanapun kita pergi, di tempat kerja kita, di tempat keluarga kita, disitulah ladang kita di mana untuk memberitakan kabar kesukaan. Ya tidak serta-merta langsung kita tabrak. Ayo percaya Tuhan Yesus, gak percaya mati. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita harus beritakan kabar kesukaan. Jadi itu perintah yang Tuhan beri. Apa sih konsekuensinya kalau kita itu cuek-cuek aja? Kita baca di dalam Yesaya 3 ayat 16-21. Sudah? Yesaya 3 ayat 16-21. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengar
sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman pada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau, ya perlu digarisbawahi, engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ayat yang ke-20, jika seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati oleh karena engkau tidak memperingatkan dia. Ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Ayat yang ke-21, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan. Jelas Bapak Ibu, kalau Tuhan memerintahkan kepada kita dan ada orang yang berbuat jahat, kita mendel mawon, ya kita mendel mawon, dan orang itu mati di dalam kesalahan, Tuhan itu akan minta pertanggungan jawab nyawanya orang itu daripada itu. Maka itu kita tidak bisa, dalam arti apa? Ya sudah, Tuhan tak peringatkan loh. Tuhan kalau kita baca dalam firman Tuhan apa? Pergilah jadikan seluruh bangsa murid. Jadi kalau ada orang-orang yang belum percaya, yang kita berdoa dulu kepada Tuhan, Tuhan gimana ya? Saya harus ngomong sama orang ini, apa yang harus kita lakukan? Harus seperti itu Bapak Ibu. Dan penginjilan yang efektif itu melalui apa? Melalui hidup kita, melalui perilaku kita. Kita nggak bisa, banyak kali kita menjadi batu sandungan. Suami kita atau istri kita atau saudara kita yang belum percaya kepada kita, tapi hidup kita itu aduh ampun. Gimana orang bisa percaya pada Kristus kalau hidup kita itu udah beres? Hidup kita itu beres dulu. Kalau kita bisa menghasilkan buah roh itu dalam hidup kita, tanpa kita ngomong itu orang bisa lihat, kok bisa ya orang itu seperti itu loh, sabari kok sobat gitu. Apa rahasianya itu? Ya itu loh Bapak Ibu, penginjilan yang efektif. Kita tidak perlu banyak kaur-kaur kalau hidup kita itu tidak benar. Jadi dalam arti apa? Kita mau seperti Yesus itu. Hidup Yesus itu tidak pernah ada cacat dan celah. Itu loh yang kita menjadi teladan dalam hidup kita. Jangan kita pertahankan hidup kita, ya sudah ya wes gini, watakku itu ya sudah seperti ini. Ada orang yang katakan seperti itu. Sampai mati loh, aku gak akan berubah. Ya wes gini, watakku itu gini. Aduh, kok bisa ya mempertahankan wataknya seperti itu? Waktu orangnya kasar, ya wes kasar kok gini. Kan ya gak bisa kamu mau memberitakan kabar kesukaan gimana? Orang cuma mesem aja. Itu loh. Maka itu Bapak Ibu, ya tak apa-apa. Kalau saya sih tidak masalah ini anak-anak itu, karena ngomong anak-anak itu memang susah. Itu di sekolah minggu itu diajari mewek sana-sana mewek, pelayan itu sudah biasa. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi penginjilan yang efektif itu melalui hidup kita. Yang penting itu kita harus berubah dulu. Berubah seperti Tuhan Yesus. Kalau kita mau meneladani Tuhan Yesus, berubahlah seperti Tuhan Yesus. Dan satu hal, kalau ada satu orang aja bertobat, surga itu bersorak-sorak. Luar biasa loh Bapak Ibu. Kalau sudah seperti itu, berarti apa? Hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau surga itu bersorak-sorai, menyambut sukacita, berarti kita itu membuat Tuhan itu, aduh, ini loh anakku. Nah seperti itu loh Bapak Ibu. Jadi kita yang pertama apa? Kita harus peduli dengan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan itu. Ada berapa banyak mungkin di sekitar kita, ya kita doa, tetangga kita, bahkan yang utama itu keluarga inti kita itu. Jadi kita tidak boleh sebagai orang yang percaya itu cuek. Ya, cuek istilahnya apa? Ya wes bakal lah.
dikandani gak kena kok sudah biarkan. Seperti yang Jessica katakan tadi, kalau kita sudah mengingatkan dia nggak mau bertobat, ya itu urusannya dia. Tuhan tidak minta pertanggungan nyawanya dari kita. Gitu. Yang kedua, kalau kita kembali lagi di dalam Matius tadi itu, patut kita contoh dari Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus itu peduli dengan keselamatan jiwa, ya. Peduli. Yang kedua, tidak merasa paling benar, ya, tidak merasa. Ayat yang ke-10 seperti ini. Kemudian ketika Tuhan Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-murid. Seperti ini. Loh, Pak, Tuhan Yesus itu kan orang benar. Betul, Tuhan Yesus orang benar. Tapi orang jemaatnya ini, orang-orangnya ini biasanya apa? Kita itu terlalu dibilang itu terlalu eksklusif. Kalau sudah menjadi pelayan Tuhan, apalagi pelayanan di mimbar, waduh, kayak uang itu suci-suci dewi, bener-bener dewi. Kalau ada orang yang datang, orang yang pernah melakukan kesalahan, mencep, itu, sudah itu, sudah mau ngumpul. Ya, saya senang tadi di sini, ketika datang salah, ya kan? Kalau gereja yang besar-besar sana itu, kalau salaman milih, ini kocokku salaman. Kalau tidak kocokku, dia mukanya ada itu tak. Seperti itu, Yesus tidak pernah membeda-bedakan. Dikatakan Tuhan Yesus itu makan dengan orang pemungut cukai. Pemungut cukai itu adalah orang yang tidak disukai. Karena apa? UWP itu persi orang aja itu. Tidak senang Tuhan Yesus. Apa masyarakat itu? Tapi Tuhan Yesus mau bandingkan dengan orang Farisi. Ayat yang ke-11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ini loh, orang yang istilahnya merasa sok, ya, orang Farisi sok. Waduh, aku ini loh wis paling sing sudah segalanya. Ngomong loh sama murid-muridnya, loh, apa? Guru itu loh kok makan sama pemungut cukai sama orang berdosa? Kan tidak pantas dong ngomong makan bersama-sama, kumpul sama orang itu kan tidak pantas. Ini Yesus tidak mau, tidak seperti itu. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Biar ini menjadi contoh dalam kehidupan kita. Ada orang yang pernah berbuat dosa pun kita terima, kita rangkul dia seperti Yesus. Itulah hatinya daripada Tuhan Yesus. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus memiliki hati seperti Tuhan Yesus seperti itu. Jadi tidak perlu kita menjauhi mereka, tetap kita itu dekat dengan mereka. Tidak perlu yang namanya alergi dengan orang-orang seperti itu. Biarpun orang mengatakan itu Pak, orang dibilang masyarakat itu sampah masyarakat, ben orang mengatakan sama masyarakat, tapi kita memiliki kasih Kristus, kita rangkulkan. Seperti itu. Dan itu kalau kita lakukan, tempat ini tidak akan mencukupi, bukan hanya dijebol ke sana, jebol ke sana. Seperti itu. Karena apa? Banyak jiwa. Karena jemaat di GBDI ada hidup ini menjadi terang buat masyarakat sekitar. Itu yang harus kita lakukan dalam ini. Banyak kali kita tuh merasa, kalau sudah merasa kita khotbah melayani itu ini naik, mulai sombong seperti orang Farisi. Dan yang kita bahwa orang-orang Farisi seperti orang-orang Farisi, Tuhan tidak suka. Loh, kita belajar firman Tuhan itu betul baik, tapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah kita mau seperti Tuhan Yesus, mau rendah. Ya, dimana ketika Tuhan Yesus melihat ada dua orang yang ada di baik, orang Farisi sama pemungut cukai, dia ngomongnya apa di dalam hati? Tuhan, aku tidak berdosa, aku tidak pernah berzina. Kalau sekarang aku tidak nyabu loh Tuhan, aku ya tidak medok, aku berpuasa
1 minggu 2 kali. Wes salah Tuhan, apa itu semuanya? Aku tidak seperti orang-orang itu Tuhan. Seperti tapi orang pemungut cukai yang duduk di belakang, dana aja nggak berani. Cuma katakan, Tuhan, ampun nama saya orang yang berdosa. Tuhan katakan apa? Ini orang yang dibinasakan. Bapak Ibu, kalau kita tinggi hati, sombong, itu apa konsekuensinya? Tuhan itu akan bisa rendah. Berapa banyak orang-orang yang seperti di atas, begitu jatuhnya itu seperti buah yang jatuh, seperti direndah. Ya, jadi jangan sombong. Saya membaca biografi daripada Mahatma Gandhi. Mungkin Bapak Ibu sampai Mahatma Gandhi itu tokoh pejuang India. Ketika dia mempelajari Alkitab, ya, dia terkagum dengan pribadi daripada Tuhan Yesus. Suatu kali dia itu kepingin pergi ke gereja, datang ke gereja, mau masuk gereja karena kulit hitam, no, diusir, gak boleh masuk. Karena apa? Orang-orang yang di gereja itu merasa benar, mereka merasa aku ini eksklusif, aku tuh beda dengan kamu gak boleh masuk. Akhirnya Mahatma Gandhi berkata seperti ini, saya suka Kristus Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, saya yakin seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Sampai seperti itu. Karena apa? Karena orang Kristen, orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus itu merasa sok benar, merasa sok eksklusif. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, ini bukan kelompokku, minggir kamu, gak bisa kamu gabung sama aku. Dia katakan apa? Aku kagum sama Yesus, itu kagum. Dengan pengajarannya kagum. Aku suka sama Yesus, tapi aku gak suka sama orang Kristen. Seperti itu. Kalau orang Kristen itu mau hidupnya seperti apa yang diajarkan di Alkitab ini, saya yakin India ini akan menjadi orang Kristen. Itu loh Bapak. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita mau harus seperti Yesus itu. Gak peduli bah kulitnya ireng, kulitnya putih, kulitnya abang, kulitnya apa. Gak apa-apa sudah. Rambutnya putih, rambutnya keriting, sudah itu tidak masalah. Kita tidak membeda-bedakan. Itulah hati Yesus. Nah, seperti Mahatma Gandhi ini, tokoh yang bisa menjadi pegangan untuk penginjilan itu bisa masuk. Justru karena perilaku daripada orang Kristen, maka dia akhirnya apa? Tidak jadi orang Kristen sampai mati. Dia tidak mau menjadi orang Kristen. Karena apa? Orang Kristen yang merasa sok benar itu menjadi batu sandungan, bukan menjadi berkat. Di tempat ini sampai kapanpun Bapak, biar kita memiliki hati seperti Yesus, rendah hati. Gereja ini semakin besar, kita tetap rendah. Kalau ada orang datang, rangkul orang. Karena apa? Milikilah mata seperti Tuhan Yesus, bahwa orang itu berharga di mata Tuhan Yesus. Jangan biarkan, waduh arah baju itu apa ini gitu. Kita tahu. Ada berapa banyak saya kalau baca di media sosial, itu orang-orang yang murtad ketika datang karena mereka diusir keluarganya, datang ke gereja karena mungkin bajunya cuma satu aja. Ada beberapa gereja yang tidak mau menerima mereka, takut dan lain sebagainya. Itu kesempatan Bapak Ibu, kita merangkul mereka, membimbing mereka untuk mereka hidup dalam kebenaran. Ketahuilah apa yang dikatakan dalam Yesaya, kalau kita terlalu cuek, Tuhan akan minta pertanggungan jawab kepada kita. Tapi kalau kita itu menuruti apa yang Tuhan katakan, dan kita bisa memenangkan jiwa, luar biasa, surga bersama-sama. Dan yang ketiga 9,
Ayat yang ke-12 berkata seperti Yesus mendengar dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Itu artinya apa? Yesus itu memberi perhatian atau pertolongan pada orang yang membutuhkan. Di mana orang-orang Farisi itu tidak butuh seperti itu. Tapi Yesus mengatakan apa? Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Inilah hati Yesus. Jadi dimana ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan mengenai domba yang hilang, ada 100 domba. Ketika satu hilang, Tuhan Yesus mengatakan apa? Dia mencari. Dia dicari sampai ketemu. Dan ketika ketemu itu dirangkul, ditaruh di sini, dipeluk sama Tuhan Yesus. Diomongin iki loh. Waduh, saya ketemu bisa. Itulah hatinya Yesus. Diperhatikan, ditolong satu ini. Karena apa? Yang 99 sudah tidak perlu. Dalam arti apa? Dia sudah merasa benar sudah. Tapi satu orang ini yang hilang terus dicari. Begitu juga di tempat ini. Kalau ada teman kita yang tidak pernah datang lagi, kita tidak ngerti masalahnya apa, ya biarlah Pak, sudah Pak, biar aja sudah. Oh sekarang lo tempatnya sudah penuh Pak, nanti tambah penuh, tidak ada tempatnya lagi, biarkan. Tidak seperti itu. Dicari tidak. Kenapa? Kita memberikan penghiburan buat mereka. Kita memberikan kekuatan buat orang-orang. Seperti hatinya Yesus, memberikan pertolongan, memperhatikan orang-orang yang terbilang seperti itu. Karena dikatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Mereka itu orang-orang yang terbilang itu adalah orang-orang yang sakit. Mereka itu butuh tabib. Ialah kita mau bawa kembali pada Yesus. Dan yang luar biasa, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita bisa memberikan satu juta, surga bersorak-sorai. Dan nanti kalau kita dipanggil juga, Tuhan akan sediakan mahkota baru, mahkota kemegahan, mahkota sukacita yang memberikan bagi kita. Siapa yang di sini tidak senang dapat mahkota? Jadi kalau pulang ke surga, saya pun merindukan seperti itu. Saya pulang tuh Pak, tidak istilahnya pelandian dok. Saya nanti terpikir nanti kalau waktu saya pulang, penerimaan mahkota sukacita dipanggil kita loh, nah itu kan saya nanti. Ini loh Bapak. Jadi milikilah hati seperti Tuhan Yesus. Tuhan akan sediakan mahkota bagi. Ya, mahkota sukacita. Jadi jangan mau pulang lembean tok. Apa? Jadi kita mendapatkan mahkota sukacita. Dan berikutnya apa? Kita memberikan perhatian. Kalau kita baca di dalam Matius 25 31 sampai 40, mungkin Bapak Ibu seringkali mendengar. Di mana raja mengatakan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan mengenai orang-orang yang terhina. Kapan Tuhan kau lapar? Kapan kau haus? Kapan kau telanjang? Tuhan Yesus mengatakan apa? Ya, kalau kau memperhatikan orang-orang yang hina itu berarti kau memperhatikan aku, gitu. Menolong mereka itu berarti kau menolong aku. Minimal seperti itu. Dan yang luar biasa, kalau Bapak Ibu baca di dalam Matius 25 ayat 34, ada upah untuk orang-orang yang memberikan perhatian pertolongan pada orang-orang. Yaitu apa? Diberkati dan mendapatkan warisan kerajaan. Siapa yang tidak mau hidupnya diberkati? Siapa yang di sini mengatakan, aku tidak mau hidupku diberkati? Nanti mengatakan apa? Aku ke gereja itu Pak Yo, kalau bisa aku minta hidupku diberkati. Aku dijauhkan dari yang namanya masalah, dijauhkan dari namanya kutuk. Kalau bisa itu diberkati. Doa, bisa lagi. Nah itu terkabul. Nah, itu yang dikehendaki Pak. Berkat itu seperti itu. Tapi di sini katakan apa Tuhan Yesus? Supaya kita itu memiliki seperti itu perhatian pada orang-orang yang membutuhkan.
Kalau ada orang membutuhkan, kita tidak perlulah komplain. Duduk, gak usah dikei wes, gampang. Kita tidak boleh seperti itu. Biarpun mereka belum percaya kepada Kristus, kalau mereka memang belum dan bisa makan, kasih aja. Saya bilang kepada anak saya dan istri saya, sudah tidak usah lihat itu orang itu agamanya apa, sukunya apa. Kalau mereka tidak bisa makan, kasih aja, tidak perlu rundingan. Saya bilang segitu, kasih aja mereka. Kalau bila perlu, kalau memang sudah tidak ada yang menopang mereka, kasih aja makan siang. Saya beri seperti itu. Jadi tidak perlu kita, oh ini saudara seiman, kita harus, wah saudara seiman. Tidak ada seperti itu. Lain gereja, enggak, bukan orang Kristen sekalipun, melalui itu semuanya, hidup Bapak dan Ibu menjadi berkat buat kita. Dan melalui Bapak Ibu, nama Tuhan itu dimuliakan. Dan itulah penginjilan yang paling efektif. Dan yang terakhir, ayat yang ke-13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman itu. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Yesus itu memiliki empati, bukan simpati. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan empati sama simpati. Kalau simpati itu seperti orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, pernah dengar kan yang digebukin itu, akhirnya apa datang? Ada imam, jalan kan cuma ngingok gitu. Oh, wong deloso, mari digebuki. Oh ya wes, nanti balik lagi orang Lewi. Aku repot, aku mau pelayanan ya. Itu cuma dilihat ini sakno ya, mari digebuki. Itu simpati. Tapi orang Samaria katakan apa? Biarpun orang Samaria itu dipandang sebelah mata sama orang-orang Yahudi waktu itu Bapak Ibu, empatinya seperti itu. Yang Tuhan Yesus kehendaki apa? Belas kasihan, bukan persembahan. Banyak kali kita sebagai orang-orang percaya itu lebih senang apa? Kita mempersembahkan melayani Tuhan, pujian melayani apa itu kita persembahkan, tapi kita tidak memiliki hati buat orang-orang itu. Di rumah, aduh, ampun gitu. Kalau di gereja mempersembahkan, ya. Tapi kalau di rumah, setan loh, tidak berani masuk. Aduh, ampun gitu. Suami sama istri, kalau di rumah, di gereja shalom. Tapi kalau di rumah istrinya salah, shalom. Nah seperti itu ya. Nah seperti itu gimana? Itu orang yang istilahnya memberikan persembahan aja. Yesus nggak suka seperti itu. Yang dikehendaki apa? Kita memiliki belas kasihan. Memiliki empati. Ya, orang yang memiliki empati itu tidak menghakimi. Ya, orang yang memiliki empati itu tidak menghakimi. Orang yang memiliki belas kasih atau empati itu tidak menghakimi, Bapak Ibu. Kalau ada orang salah, itu tidak dihakimi. Seperti Tuhan Yesus, ketika orang-orang Farisi mengatakan, "Gila Tuhan, wanita yang berzina Tuhan," itu ya, berzina. Musa mengatakan orang ini harus dihukum mati. Disawati waktu Tuhan. Tuhan Yesus mendel mawon, diem aja. Ditemu ya apa sih Tuhan ini apa harus gimana ini? Nah seperti itu. Tuhan Yesus mengatakan apa? Sopo sekarang sikap dosa, ayo antem waktu dulu. Sopo ya? Satu persatu kita. Dari yang tua sampai yang muda hilang semua. Seperti itu. Yesus itu memiliki belas kasihan, empati. Dia tidak menghakimi. Ada berapa banyak orang-orang itu kalau besuk, ya, teman saya itu pernah besuk. Ada yang sakit, waktu itu ada yang kena kanker. Tobat, tobat niku, lor dosamu apa? Aduh, kan itu siapa ya kok orang-orang menghakimi seperti itu? Itu kan tidak datang itu memang bagus, besuk simpati itu betul, tapi dia kan tidak empati dan tapi menghakimi begitu.
Sudah minta ampun di Tuhan, minta ampun. Kita tuh lo nggak tahu siapa itu, kita itu kok suruh nyuruh orang itu mau minta ampun itu loh. Banyak kali seperti apa Yesus mengatakan kepada pemungut itu, ayo mau minta ampun. Yesus tuh mau nurut seperti halnya dengan perempuan berbuat zina itu. Tuhan Yesus nggak menghakimi mereka. Tapi Tuhan Yesus mengatakan ketika Tuhan Yesus habis tulis tanah oleh orang, gimana semuanya? Pergi semua Tuhan. Kalau mereka nggak menghakimi kamu atau tidak menghukum kamu, aku enggak. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus ngomong seperti ini. Ini loh Bapak Ibu. Jadi orang yang memiliki empati seperti Tuhan Yesus, yang dikendaki apa? Belas kasihan. Jadi apa artinya kita memberikan persembahan? Kita melakukan apapun mungkin di gereja. Mungkin kita itu menjadi orang yang berpengaruh di gereja, tapi kalau engkau tidak memiliki hati empati, Yesus katakan, no artinya. Yang empati itu mau melakukan sesuatu. Ya, orang yang empati itu yang pertama tadi tidak menghakimi, yang kedua apa? Mau melakukan sesuatu. Jadi kita nggak bisa Bapak Ibu kalau ada orang yang seperti saya katakan tadi, contoh orang itu tidak bisa makan, Pak, Bu, berdoa. Itu loh jangan sampai ada mujizat Bu, ngomongin firman Tuhan, lu sampai urung anak aku gak butuh firman, aku butuh makan. Gitu. Dan banyak kali seperti itu. Itu orang apa? Itu udah empati. Ya udah, kalau memangnya orang itu membutuhkan apa, ya udah kita kasih. Ya ini loh, kalau memang butuh makan, ini kita makan. Kita nggak katakan apa? Kamu berdoa ya kepada Tuhan. Kalau sampai kamu tidak bisa makan, berarti kamu tidak punya iman. Oh, tidak bisa seperti ini. Kita menghakimi mereka. Ya kita tetap seperti Yesus, memiliki empati. Ya kita tolong. Tidak bisa. Jadi biarlah hidup kita, Bapak Ibu, mau seperti Yesus. Dan di dalam Amsal 19 ayat yang ke-17 itu ada upah yang akan kita terima. Amsal 19 ayat yang ke-17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ya, saya ulang. Amsal 19 ayat yang ke-17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Memiutangi itu apa? Artinya dalam arti apa? Tuhan itu utang pada kita. Jangan dipikir utang terus ditagih. Tuhan ini tidak seperti itu. Jadi memiutangi apa? Tuhan akan membalas perbuatan-perbuatan kita. Mungkin aja kita itu banyak penolong seperti Tuhan Yesus. Dalam arti kita memberikan taburan-taburan seperti itu. Pada waktu kita hidup, kita tidak mendapatkan sesuatu misalkan seperti itu. Tapi nanti mungkin anak cucu kita, kok ada ya ketika aku susah kok masih nulung, itu ketahuilah bahwa buyut itu yang ada. Karena apa? Nabur belas kasihan, Tuhan yang akan membalas. Biarlah firman Tuhan yang tidak banyak ini menjadi berkat buat kita. Kita mau meneladani Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu kita memiliki kepedulian dengan keselamatan jiwa orang lain. Yang kedua, tidak merasa paling benar, ya, tidak merasa paling benar. Yang ketiga, memberi perhatian, pertolongan kepada orang yang membutuhkan atau terhimpit. Dan yang keempat, itu memiliki empati, bukan sikap. Biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat ibu dan kita melakukan lebih baik. Ini juga menjadi berkat buat saya ketika saya menyampaikan Tuhan apa yang akan saya sampaikan di gereja minggu yang akan saya layani. Tuhan memberikan kepada ini. Dan ini akan menguatkan saya semakin lama. Saya akan menjadi seperti Tuhan Yesus. Karena